Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warno Linome. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, eh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi. Saya ditempatkan di kelas D semester 2. Sini saya membuat video melengkapi ahli atau teori-teori materi dari Emil Durkheim. Ya, baik, saya langsung saja. Bapak Emil Durkheim merupakan seorang filsuf dan sosiologi Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Ia menjadi orang pertama yang mendirikan departemen sosiologi di universitas di Eropa, tepatnya pada tahun 1895. Jurnal ilmu sosiologi pertama berjudul An Sociologie. Tidak hanya itu, Durkheim juga mengembangkan beragam teori mengenai ilmu sosiologi seperti tatanan sosial serta fakta sosial. Dalam risetnya, Durkheim menerapkan pendekatan empiris yang dipadankan dengan teori sosiologi untuk mengenal lebih jauh bapak sosiologi modern dan pemikiran-pemikiran dapat memenangkan paparan. Di sini saya akan membahas pemikiran bapak Durkheim. Pemikiran Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial adalah suatu berada di luar individu dan dia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Maksudnya begini, hidup bermasyarakat atau individu itu, misalnya contohnya saya bertekad untuk kuliah karena saya kurangnya materi, kurangnya memahami apa itu pendidikan, pemikirannya tidak luas. Nah, saya sampai sekarang sudah semester 2, saya merasa bersyukur karena pemikiran saya semakin hari semakin lebih meluas dan pahami tentang ilmu-ilmu, misalnya orang lebih mengangkat kita atau apa itu. Ya, teori yang berikut, teori bapak Emil Durkheim. Fakta sosial. Teori fakta sosial merupakan salah satu kontribusi paling signifikan Emil Durkheim. Bagi Emil Durkheim, fakta sosial tradisi hal di luar individu seperti status peran institusi, hukum, norma, dan kepercayaan dan nilai yang ada di luar individu dapat membatasi individu. Semisalnya pada pemikiran itu sudah kembali kepada pemikiran. Membatasi atau ketika tidak memahami sesuatu itu akan membatasi pemahaman atau mau cari orang yang semipikiran susah. Harus pada mencari kembali individu harus punya pemikiran yang meluas dan punya kepercayaan hidup atau punya norma-norma misalnya norma kesopanan. Jika banyak orang, jangan terlalu sombong lah, minimal begitu. Jangankan sebagai status kita misalnya ke status sarjana atau mahasiswa atau manajemen begitu, melihat orang-orang yang tidak berpendidikan tidak disapa begitu, pokoknya dicuekin atau dianggap biasa saja begitu, tidak disapa atau ketika menanyakan segala sesuatu ketika mengurus surat-surat untuk berkuliah, kita sebagai kakak, sebagai mahasiswa pemateri atas tidak mengetahui mereka karena dengan status kita yang sudah menjadi mahasiswa atau seorang manajemen, tidak memberitakan orang-orang yang
ingin sama-sama seperti kita. Itulah contohnya. Dia punya kesimpulan singkat padat dan jelas. Di sini saya akan lanjut bagaimana pandangan Emil Durkheim tentang sosiologi hukum. Menurut hukum adalah kaidah yang bersanksi berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran. Anggap serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan peran sanksi tersebut dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat dua kaidah hukum, yaitu hukum persesif dan hukum restitutif. Berikut saya akan membahas tentang pendapat Bapak Emil Durkheim tentang fungsi pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan yang dapat dipahami Emil Durkheim ialah untuk menentukan perilaku seorang manusia sehingga dipahami bahwa pendidikan merupakan tempat yang penting dan khususnya untuk menciptakan makhluk baru. Maksudnya atau contohnya begini. Misalnya sudah dari awal itu untuk menginjak awal kuliah itu pada pemikirannya tidak luas atau pendapatnya tidak luas, misal pendapat atau berani bertanya, berani menjawab ketika bertanya ke dosen atau bagaimana. Tapi ketika sudah masuk dan pada semester awal itu masih takut. Tapi ketika sudah sampai semester 2 atau semester 3 itu pemikirannya sudah meluas. Dan itu akan menciptakan perilaku sifat-sifat yang baru, berkembanglah begitu. Pendidikan juga penting untuk kedepannya karena sekarang pekerjaan atau lowongan pekerjaan sekarang membutuhkan S1 dan yang memahami tentang barang-barang teknologi itu yang paling utama sekarang, karena semakin hari zaman atau peraturan merubah begitu kira-kira. Itu sependapat saya menurut tentang pemikiran Durkheim. Dan berikutnya saya akan membahas lanjut apa maksud dan pendapat tentang Bapak Emil Durkheim tentang agama. Dari kita menyimpulkan bahwa agama adalah suatu kesatuan sistem kepercayaan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal sakral, yaitu yang dipersilakan ataupun dilarang. Misalnya sebagai manusia itu harus mempunyai satu agama yang kita percayai dan yakin. Misalnya firman Tuhan mengatakan bahwa dilarang membuat seperti hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang sudah tulis di Alkitab. Misalnya kepercayaan saya atau keyakinan saya tentang agama Kristen Protestan. Hal-hal yang paling terlarang itu jangan bersinar pada istri orang, misalnya begitu, atau jangan menyebut nama Tuhan sembarangan terkecuali berdoa begitu. Itu hal-hal yang sudah diterapkan atau dilarangi oleh Alkitab atau peraturan yang dibuatkan oleh kepercayaan kita atau keyakinan agama misalnya gitu. Sehingga saya akan membahas tentang bagaimana pandangan Emil Durkheim terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan hasil sebuah kebersamaan yang disebut dengan solidaritas sosial, yaitu keadaan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional. Kebersamaan itu dia membentuk individu dan individu antara interaksi bersama individu dan individu.
mencari sebuah kelompok membangun suatu tempat atau punya kegiatan kerja bakti, atau sekarang yang pengalaman pekerjaan pertanian yang berada di kampung, bantuan dari pemerintah, itu mereka akan bentuk kelompok pertanian, sebuah kelompok. Situ mereka akan diskusi tentang bagaimana mengelola pertanian sehingga menghasilkan hasil yang baik gitu. Ya, baik, mungkin itu pendapat saya tentang atau melengkapi materi Bapak Educamp. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah, tidak sesuai dengan keinginan, atau materi tidak mencukupi sesuai yang pengetahuan Bapak. Saya mohon maaf sebelumnya ada kalimat yang salah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.